Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 1908106127 dari kelas Biologi E semester 3. Video ini akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Simak videonya sampai habis ya. Pengertian dari sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Organ pernapasan pada manusia yaitu yang pertama hidung atau cavum nasalis, berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, menyaring udara yang akan masuk ke paru-paru, dan sebagai indera penciuman. Yang kedua yaitu tekak atau faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Laring disebut pula pangkal tenggorok. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, dan sebaliknya pada waktu bernapas epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju ke tenggorokan. Organ selanjutnya yaitu tenggorokan atau trakea, berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Di paru-paru trakea bercabang dua membentuk yaitu yang bernama bronkus. Organ yang keempat yaitu cabang tenggorokan atau bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan jumlah sepasang, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Yang kelima yaitu terdapat bronchiolus, merupakan cabang dari bronkus. Bronchiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Fungsi dari bronchiolus adalah sebagai media menghubungkan oksigen yang kita hirup agar mencapai ke paru-paru. Selanjutnya yang keenam yaitu alveolus. Bronchiolus bermuara pada alveol atau sekumpulan dari alveolus, struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Yang ketujuh yaitu paru-paru. Pada paru-paru orang dewasa kira-kira terdapat 300 pita alveolus sehingga permukaannya luas dan memudahkan terjadinya pertukaran gas. Proses pernapasan. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang dihisap pada waktu menarik nafas atau inspirasi biasanya masuk melalui lubang hidung atau nares kiri dan kanan selain melalui mulut. Pada saat masuk, udara disaring oleh bulu hidung yang terdapat di bagian dalam lubang hidung. Pada waktu menarik napas, otot diafragma berkontraksi. Semula kedudukan diafragma melengkung ke atas, sekarang menjadi lurus, sehingga rongga dada menjadi mengembang. Hal ini disebut pernapasan perut. Bersamaan dengan kontraksi otot diafragma, otot-otot tulang rusuk juga berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Hal ini disebut pernapasan dada. Akibat pengembangnya rongga dada, maka tekanan dalam rongga dada menjadi berkurang, sehingga udara dari luar masuk melalui hidung, selanjutnya melalui saluran pernapasan, akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru mengembang. Setelah melewati rongga hidung, udara masuk ke tenggorokan bagian atas, lalu ke bawah, selanjutnya masuk tenggorokan. Setelah melalui tenggorokan, udara masuk ke batang tenggorok atau trakea. Dari sana diteruskan ke saluran yang bernama bronkus. Saluran bronkus ini terdiri dari beberapa tingkat percabangan alveolus di paru-paru. Udara yang diserap melalui alveoli akan masuk ke dalam kapiler yang selanjutnya dialirkan ke vena pulmonasalis atau pembuluh balik paru-paru. Gas oksigen diambil oleh darah. Dari sana darah akan dialirkan ke serambi kiri jantung dan seterusnya. Selanjutnya udara yang mengandung gas karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hidung kembali. Pengeluaran napas disebabkan karena
aktifnya otot diafragma dan otot-otot rusuk, dan juga dibantu dengan kontraksi otot-otot perut. Diafragma menjadi melengkung ke atas, tulang-tulang rusuk turun ke bawah dan bergerak ke arah dalam. Akibatnya rongga dada mengecil, sehingga tekanan dalam rongga dada naik. Dengan naiknya tekanan rongga dada, maka udara dari dalam paru-paru keluar melewati saluran pernapasan. Mekanisme pernapasan yaitu ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada pada proses inspirasi atau menghirup udara, saat pernapasan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Pada proses ekspirasi, yaitu menghembuskan udara, rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil, menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pada proses inspirasi atau menghirup udara, pada saat pernapasan perut diafragma mendatar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Dan pada saat proses ekspirasi atau menghembuskan udara, pada saat pernapasan perut, diafragma melengkung ke atas dan paru-paru mengecil, tekanan dalam paru-paru naik, sehingga udara keluar dari paru-paru. Berikut adalah gambaran pada saat pernapasan dada. Gambaran pada pernapasan perut. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.